Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1453. Mengusir serigala dan harimau. Berdengung. Xiao Chen merasakan dengungan di telinganya. Dia pikir dia salah dengar. Dia tidak menginginkan apapun. Dia ingin naik pangkat di keluarga Zhao. Dan karena alasan inilah dia bekerja keras dan mengejarnya tanpa henti. Namun sekarang, ketika dia akhirnya menjadi manajer New World Plaza, dia diminta untuk menyerahkan segalanya. Yang paling tidak bisa diterimanya adalah ketika ibunya berkata tidak tetapi tetap memberikannya kepada Jifei. Mengapa? Mereka semua adalah cucu dari keluarga Zhao. Cucu laki-lakinya ini adalah cucu yang lahir dari pernikahan normal ibunya. Namun, ibu Jifei mengkhianati keluarga Zhao dan memiliki anak haram dengan Ji Guanghui, yang membuat malu keluarga Zhao. Keluarga Zhao tidak mengakuinya. Namun orang yang menolak mengakuinya kini sedang membebani dirinya. Ia tidak tahan dan sangat tidak mau menerimanya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Aku cucu kakek. Aku. Diam. Zhao Mengsi hampir pingsan. Air matanya mengalir deras. Dia dengan kejam menyela Xiao Chen lagi. Meninggalkannya berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Zhao Mengsing juga sangat marah, dan bahkan merasa kasihan pada saudara perempuannya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menatap Zhao tua. Matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Dia ingin membunuh Zhao tua sekarang juga. Apa yang bisa dilakukan ayah kandungnya? Jika dia tidak membunuh Zhao Mengde dengan dukungan pria berpakaian putih, dia mungkin tidak akan memiliki kekuasaan dalam keluarga Zhao sekarang, apalagi kemungkinan untuk berkembang. Karena sudah ditakdirkan bertahun-tahun yang lalu bahwa aku tidak akan lagi memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ini, lebih baik aku memutuskan hubungan dengan mereka sama sekali. Karena Jifei menginginkan plaza dunia baru, berikan saja pada Jifei. Mengsing, apakah kamu keberatan dengan masalah ini? Suara Zhao tua terdengar lagi. Zhao Mengsing, yang hampir menjadi gila dan pingsan, merasakan seperti ada api yang membakar di dalam hatinya ketika mendengar penegasan ini. Tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun. Saya akan mendengarkan pengaturan ayah saya. Tuan Zhao mengangguk dan menatap Jifei. Pagi ini, pengemudi saya sedang mengemudi dan ditabrak oleh 4 mobil dari 4 arah secara bersamaan di sebuah persimpangan. Untungnya, saya tidak berada di dalam mobil. Kalau tidak saya pasti sudah meninggal. Ketika Jifei mendengar ini, ada sedikit keterkejutan di matanya. Tanpa sadar dia melihat sekeliling, ingin bertanya kepada Su Piaomiao mengapa dia tidak memberitahunya. Jika ini salah, bukankah itu bodoh? Tuan Zhao mengangguk sedikit, sangat tenang. Ketika Zhao Mengsing mendengar ini, pikirannya menjadi kosong. Bukankah itu mobil yang dia atur? Dia tidak tahu kemana mobil-mobil itu pergi sebelumnya. Setelah semua keributan itu, ternyata mereka menabrak mobil Tuan Zhao. Tetapi sayangnya tidak ada yang terbunuh. Dia menatap Zhao Mengsi dan mendapati bahwa Zhao Mengsi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tiba-tiba, dia merasakan firasat buruk. Xiao Chen, yang baru saja dirampas dari Xintiandi Plaza, melihat Tuan Zhao memberitahu Jifei tentang hal ini dan mengira bahwa ia mencurigai Jifei atas tabrakan itu. Ia memutar matanya dan berkata, Jifei, jadi kau ingin menggunakan cara ini untuk merampok Xintiandi Plaza? Kau benar-benar melakukan sesuatu seperti mengancam kakek. Kau benar-benar tidak tahu malu dan bahkan lebih kejam lagi. Ayo panggil polisi dan suruh mereka membawa Jifei pergi untuk diselidiki. Setelah Xiao Chen selesai berbicara,
Dia sengaja menatap Zhao Mengsing, ingin mengambil pujian dan mendapatkan dukungan dari Zhao Mengsing. Namun, yang dia dapatkan bukanlah dukungan dari Zhao Mengsing, tetapi tatapan mata Zhao Mengsing yang dingin. Sekarang Zhao Mengsing menjadi gila dan sangat gugup. Bukankah memanggil polisi berarti masuk perangkap? Xiao Chen tiba-tiba terbangun. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan segera tutup mulut. Ji Fei sudah tahu bahwa Zhao Mengsing lah yang melakukannya. Dia semakin marah dan menatap Zhao Mengsing. Kamu adalah putra Tuan Zhao. Jika hal seperti ini terjadi dan kamu tidak menyelidikinya, dan hal itu terbongkar di kemudian hari, kamulah yang akan malu. Ketika Zhao Mengsing mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, dan matanya menunjukkan ketidakpedulian. Ji Fei, urusan keluarga Zhao tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang bukan giliranmu untuk berbicara. Sekarang Zhao Mengsing hanya ingin mencari cara untuk membunuh orang itu dan membungkamnya sesegera mungkin. Jika berita itu tersebar, dia akan hancur. Jadi sekarang dia sangat gugup, takut kalau Ji Fei akan ikut campur, dan menurutnya, saran Xiao Chen tadi hanyalah bodoh dan tidak masuk akal, dan dia hanya ingin membunuhnya. Oh, Ji Fei tiba-tiba terkekeh dan menatap Zhao Mengsing. Awalnya, ini tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya, hidup dan mati keluarga Zhao tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang Tuan Zhao telah memberiku New World Plaza. Aku tidak bisa begitu saja menerimanya, tanpa alasan. Kan, jadi aku harus mengurus masalah ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tampak melirik Zhao Tua dengan santai. Zhao Tua mengangguk kepada Ji Fei dengan puas. Ekspresinya penuh dengan penegasan, ini juga yang dia maksud. Dia ingin Ji Fei mengurus urusan keluarga Zhao karena akuisisi Plaza Xintiandi, yang akan memaksa Zhao Mengsing menjadi cemas dan gugup. Seperti yang diharapkan, wajah Zhao Mengsing berubah drastis saat mendengar ini. Dia tahu dia telah ditipu. Ini adalah strategi Zhao Tua untuk mengusir serigala dan mengusir harimau. Jika dia tidak peduli, Ji Fei akan peduli. Jika dia, sebagai seorang putra, tidak peduli, statusnya dalam keluarga Zhao akan turun tajam dan menjadi genting. Ini bukanlah situasi yang ingin dia lihat, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ji Fei. Aku bisa menangani masalah ini. Aku tidak membutuhkanmu. Bagus sekali. Aku tidak perlu khawatir lagi. Dia menoleh ke arah Huo Lei dan tersenyum tipis. Kau lihat, kan, beginilah caramu menginginkan sebuah perusahaan. Akuisisi apa? Terlalu mahal dan kau akan kehilangan muka. Apa aku terlalu mendominasi? Huo Lei teringat dengan perolehan Ji Fei yang mendominasi di dalam mobil. Meskipun sekarang tidak terlalu mendominasi, setidaknya tidak menghabiskan uang, dan diperoleh dengan sangat lancar. Dia masih sangat mengagumi Ji Fei dan mengangguk dengan wajah merah. Kamu masih luar biasa. Aku perlu belajar darimu. Setelah mengatakan ini, seluruh orang itu menjadi lebih mendominasi, bahkan lebih heroik. Ji Fei mengangguk puas dan menatap Tuan Zhao. Demi perusahaan yang kau berikan padaku, aku berutang budi padamu. Jika ada yang mencoba membunuhmu dan masalah itu belum diselidiki, kau bisa meneleponku dan aku akan membantumu mencari tahu. Zhao Tua tersenyum dan mengangguk. Saya yakin Mengsing akan menanganinya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia sengaja melirik Zhao Mengsing dengan tatapan penuh keyakinan di matanya. Zhao Mengsing hampir marah karena kedua orang itu menyanyikan lagu yang sama, dan sekarang dia memaksakan diri untuk mengambil jalan yang putus asa ini. Orang-orang itu harus mati, kalau tidak aku akan dalam masalah. Ada kilatan kebencian di matanya, tetapi dia tetap berkata kepada Ji Fei dan Tuan Zhao dengan yakin, jangan khawatir, aku pasti bisa menyelesaikannya. Ayo,
Kami mendukungmu, haha, kata Ji Fei bercanda lalu tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Zhao Mengsing semakin malu. Dia menatap Ji Fei dengan dingin dan berjalan menuju mobil. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Ji Fei menatap punggung Zhao Mengsing dengan seringai di wajahnya. Dia mengirim pesan kepada Qi Yuan, memintanya untuk melindungi pengemudi yang akan dibungkam. Sekarang, karena ordo balai naga miliknya ada di tangan Qi Yuan, dia dapat menangani masalah ini dengan mudah dan memiliki seseorang yang dapat bekerja sama dengannya. Zhao Mengsing tidak tahu bahwa persaingan antara dirinya dan Ji Fei telah dimulai. Bab 1454, Wakil Manajer lagi ruang konferensi Xintiandi Plaza. Mereka yang baru saja meninggalkan ruang rapat dipanggil kembali. Saat ini di ruang konferensi, Huo Lei sedang duduk di kursi utama, dan Ji Fei duduk di sebelah kirinya. Xiao Chen berdiri di sampingnya tanpa kursi. Padahal bukan tidak ada tempat duduk, tetapi ada tempat duduk tetapi dia tidak boleh duduk di situ. Xiao Chen bahkan lebih tertekan. Awalnya, kursi Huo Lei seharusnya miliknya, tetapi sekarang bukan miliknya. Dia bahkan tidak punya kursi, merasa sangat sedih. Dia tidak mau datang, tetapi dipanggil untuk mengumumkan perubahan manajer Xintiandi Plaza. Dia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Ji Fei dan dibawa ke sini. Dia tidak punya pilihan selain datang dan menghadapinya. Ketika semua orang melihat kejadian ini, mereka sedikit bingung. Banyak orang saling memandang, tetapi tidak ada yang mendapat jawaban. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ji Fei melihat semua orang hadir dan menatap Xiao Chen, umumkan. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan bahkan memejamkan matanya rapat-rapat sebelum menahan amarahnya. Dia menatap semua orang yang hadir dan berkata, "Sekarang aku nyatakan." Dia berhenti, bukan karena dia ingin berhenti, tetapi karena terlalu sulit untuk berbicara, dan terlalu memalukan. Dia bahkan merasa terhina. Xiao Chen, tampaknya kamu masih enggan melepaskan posisi manajer ini. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakannya dengan lantang, goda Ji Fei sambil tersenyum. Xiao Chen menjadi semakin tertekan, dan merasakan telinganya berdengung. Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata, "Nona Huo Lei sekarang adalah manajer Xintiandi Plaza. Saya bukan lagi manajernya." Setelah berkata demikian, tanpa memberi Ji Fei waktu untuk bereaksi, dia berbalik dan pergi. Sebagai manajer dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Xintiandi Plaza, ia adalah simbol rasa malu dan bahan tertawaan. Ia tidak ingin bertahan sedetik pun. Xiao Chen, tunggu sebentar, Huo Lei tiba-tiba berteriak. Xiao Chen yang hendak melarikan diri, tanpa sadar berhenti ketika mendengar teriakan itu dan berbalik untuk melihat Huo Lei. Di mana mantan sekretaris Li Mi? Huo Lei menatap Xiao Chen dan bertanya. Dipecat. Xiao Chen teringat pada bagaimana dia baru saja dibuat frustrasi oleh Li Mi dan masih tidak senang, jadi dia menjawab dengan dingin. Sayang sekali, dia adalah sekretaris yang baik dan orang yang berbakat. Huo Lei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Mendengar ini, Ji Fei segera menatap Xiao Chen dan berkata, "Pergi dan temukan Li Mi untukku." Ji Fei, kenapa? Kamu pikir kamu bosku? Xiao Chen juga marah dan kesal karena Tuan Zhao mengambil plaza dunia baru darinya dan memberikannya kepada Ji Fei. Karena mereka berdua memiliki seorang cucu. Sekarang instruksi Ji Fei membuatnya merasa semakin terhina dan marah. Jadi dia melampiaskan amarahnya tanpa menyembunyikan apapun. Sebaiknya kau ikuti kata-kataku. Kalau tidak aku akan memastikan kau tidak punya tempat di keluarga Zhao. Ji Fei mengingatkan dengan nada dingin, teruslah bermimpi, aku tidak akan setuju dengan itu.
Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu dengan marah. Wah, tiba-tiba, Xiao Chen mendengar suara keras, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Dia menggigil ketakutan dan berhenti. Dia melihat ada 5 sidik jari berlubang di pintu ruang konferensi. Papan kayu berbentuk telapak tangan itu telah berubah menjadi bubuk dan melayang di udara sambil jatuh ke arahnya. Mendesis, terdengar suara tarikan napas di tempat kejadian, dan Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya, perasaan sedingin es, seolah-olah kematian baru saja melewatinya. Setelah terdiam beberapa detik, dia menoleh menatap Ji Fei dan mendapati Ji Fei masih duduk di sana dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Mendeguk, jakun Xiao Chen bergerak, dia menelan ludah, dan menatap Ji Fei. Ketakutan dan teror mulai muncul di matanya. Jika aku tidak melihat Li Mi dalam 10 menit, aku minta maaf. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nada bicara Ji Fei tenang, tetapi mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Xiao Chen merasa seolah-olah ada yang menjepit tenggorokannya. Rasanya sangat sesak dan tidak nyaman. Dia tahu bahwa Ji Fei telah membunuh Wu Ziliang dan lainnya, dan bahkan membunuh Han Lu tanpa bertanggung jawab, jadi dia takut. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali kekuatannya, lalu berlari keluar dengan cepat. Seluruh ruang konferensi sunyi senyap. Mereka tidak merasa takut pada manajer baru itu. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang sangat cantik. Banyak orang bahkan ingin melihatnya sebentar. Namun, Ji Fei ini membuat mereka merasakan krisis. Seolah-olah seekor serigala telah menyerbu kawanan domba. Dan sayangnya mereka adalah domba itu. Xiao Chen berlari keluar dari ruang rapat. Merasa sedikit lega. Dia segera melepaskan dasinya. Dan tampaknya dia bisa bernapas lebih lancar. Detik berikutnya, dia tidak berani menunda sama sekali, dan segera berlari menuju ruang konferensi tempat Zhao Wenqian dulu berada. Li Mi adalah sekretaris dekat Zhao Wenqian. Setelah dia pergi, dia pasti akan membersihkan kantor Zhao Wenqian. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ji Fei mencari Li Mi, dia tetap menduga bahwa dia bisa ditemukan di sana. Li Mi benar-benar berada di kantor Zhao Wenqian saat itu, membereskan barang-barang milik Zhao Wenqian. Dia menemukan sebuah kotak kayu yang sangat indah di brankasnya, yang dikunci dengan gembok dan segel di sebelahnya yang bertuliskan, "Buka saat Li Mi pergi." Li Mi tertegun dan ingin membuka pintu. Tetapi tiba-tiba Xiao Chen mendorongnya hingga terbuka. Dia melihat Li Mi masih di sana, dan merasa lega. Dia berkata dengan cepat, "Sekretaris Li, jangan pergi, manajer perusahaan ingin bertemu denganmu sekarang." Li Mi tertegun dan menatap Xiao Chen. "Bukankah kamu manajernya? Mengapa kamu ingin menemuiku?" Xiao Chen merasa sangat gembira saat mendengar ini. Dia tidak mau mengatakan apapun lagi. Dia mengangkat tangannya dan menarik Li Mi. "Jangan bicara lagi, cepat ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Li Mi dan berlari menuju ruang pertemuan. Li Mi masih memegang kotak itu di tangannya. Li Mi ditarik masuk ke ruang konferensi oleh Xiao Chen. Dia melihat bahwa ruang konferensi itu penuh dengan orang, dan orang yang duduk di tengah adalah Huo Lei. Dia mengenalnya. Mereka pernah bertemu sebelumnya ketika dia datang untuk mengakuisisi Xintian di Plaza, dan dia langsung menolaknya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan duduk di sini sekarang. Dia segera menatap Xiao Chen, bertanya. Xiao Chen tidak melihat ke arah Li Mi, tetapi ke arah Huo Lei. "Manajer Huo, aku sudah membawa Li Mi kepadamu sekarang. Masalah ini sudah selesai, dan ini tidak ada hubungannya denganku lagi." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Li Mi bereaksi, dia melepaskan Li Mi dan berbalik dan lari.
Dia benar-benar ketakutan dengan telapak tangan Ji Fei dan benar-benar takut. Li Mi cukup sadar saat ini. Wajah manajer Huo berubah sedikit jelek. Kamu masih membeli perusahaan itu. Huo Lei sama sekali tidak peduli dengan permusuhan Li Mi. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menepuk kursi di sebelah kanannya. Jabatan wakil manajer ini untukmu. Li Mi langsung terkejut. Lalu dia semakin terhina. Wakil manajer lain, bukankah itu sama dengan Xiao Chen sebelumnya? Saya tidak mau. Li Mi menolak saat itu juga dan berbalik untuk pergi. Mengapa? Zhao Wenqian penglihatannya buruk. Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar di ruang konferensi. Bersambung.